Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Saputra dengan NIM S1S1 19031. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS atau ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Jadi soal nomor satu yaitu perbedaan router dan switch. Kalau dari aspek bentuk dan karakteristik, jadi di sini ada gambarnya. Yang di atas ini adalah switch, yang di bawah ini adalah router. Kalau switch dia memiliki peralatan layer 2 dalam OSI model data link layer. Kalau router dia memiliki indikator power, memiliki internet out, memiliki internet in, terus punya antena kalau kalau mau wireless begitu. Terus memiliki tombol reset switch. Terus kalau dari aspek fungsinya, kalau switch dia memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama itu melakukan pencegahan data yang statis di jaringan port. Terus yang kedua, dia mempelajari alamat untuk memperoleh MAC address dari perangkat yang terhubung. Terus yang terakhir, dia melanjutkan paket frame dari satu port ke port tujuan. Sedangkan kalau fungsinya router, dia pertama itu menghubungkan jaringan-jaringan pada suatu jaringan yang lebih luas lagi. Terus yang kedua, menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi DSL. Yang ketiga, menyalurkan IP address secara statis maupun DHCP. Jadi bisa secara statis dan dinamis begitu. Terus kalau dari aspek bandwidth, dia kalau di router bandwidth-nya dia lebih efisien karena tidak semua jaringan dapat menjangkau komputer klien yang akan dikirimkan data begitu. Sedangkan kalau di switch dia menggunakan bandwidth dengan spesifikasi 10/100 Mbps secara penuh untuk port tujuannya. Alasannya bandwidth tidak dapat disebarkan lagi ke sejumlah komputer yang terkoneksi di jaringan gitu. Terus yang selanjutnya aspek jangkauan area. Kalau dari jangkauan areanya tentu eh, router dia lebih luas karena router dia bisa digunakan secara wireless. Sedangkan kalau switch kan tidak memiliki antena, jadi tidak dapat digunakan secara wireless gitu. Switch dia biasa digunakan untuk di satu ruangan saja. Kayak misalkan di satu kamar atau di suatu ruangan kantor gitu. Sedangkan kalau router bisa digunakan untuk misalkan WAN gitu, bisa juga untuk MAN gitu. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu, bagaimana sebuah paket dapat diteruskan dari sebuah network atau subnet ke network lain. Jadi kan di sini soalnya, ada sebuah paket yang mau dikirimkan dari network ke network lain. Kan kalau, network berbeda seharusnya tidak bisa, saling berinformasi kan atau mengirimkan paket satu sama lain. Maka dari itu kalau untuk mengirimkan, paket dari network ke network lain dibutuhkan alat. Namanya itu router. Jadi router ini dapat meneruskan sebuah paket berdasarkan alamat IP pengirim dan penerima walaupun berbeda network gitu. Bagaimana caranya? Jadi di router itu ada namanya routing table. Jadi di routing table itu berisi informasi-informasi tujuan-tujuan atau rute atau juga ada juga informasi gateway atau jalur yang harus dilewati untuk mencapai network tujuan begitu. Jadi dengan routing table itu juga eh, router bisa apa menentukan rute terbaik untuk mengirimkan sebuah paket dari network satu ke network yang lain. Selanjutnya yaitu ke nomor 3 yaitu perbedaan dari subnetting IPv4 dan IPv6. Pertama mungkin dari tujuannya kalau eee, tujuan dari subnetting IPv4 yaitu untuk mengefisienkan penggunaan alamat IP. Sedangkan kalau di IPv6 dia untuk membantu dokumentasi pengalamatan. Yang itu kalau dari segi tujuan. Terus juga kalau di misalkan ini kan ada IPv4 ya. Contoh IPv4 yang ini terus yang di bawahnya IPv6.
Kalau saat subnetting IPv4, dia ini semua angkanya bisa kita atur gitu. Dalam artian maksudnya bisa di 192 ini bisa diganti dengan berapa begitu. Di bawah 255 kan. Sedangkan kalau di IPv6 eh, 48 bit pertama ini itu dia default yang diberikan dari ISP. Jadi yang bisa diatur atau diubah itu di ini di setelah 48 bit pertama begitu. Selanjutnya ke nomor 4 yaitu menghitung jumlah network dan cara subnetting dengan IP address versi 4 yaitu 192.16.0.0/24 dan IP address v6 yaitu eh, 2001 db8 abcd 000/64. Jadi dari topologi di bawah ini, dari topologi di bawah ini, di sini ada 6 network. Yang network pertama yaitu yang ini. Terus network selanjutnya ada ini. Jadi setiap router itu satu network. Terus network keempat yang ini, yang kelima, dan yang network keenam itu ini. Jadi network pertama ada 100 host, network kedua yang ini itu ada 2 host, yang ketiga 2 host, yang keempat juga 2 host, terus yang kelima ini ada 28 host, dan yang keenam itu 6 host gitu. Jadi cara menghitung jumlah networknya itu uh, berdasarkan uh, ini, berdasarkan router. Terus selanjutnya kita masuk ke uh, cara subnetting. Cara subnetting. Di sini saya menggunakan Excel. Tadi IP address-nya berapa? Ya, 192. Yang pertama yang IPv4 dulu. Misalkan di sini IP address-nya gini ya. Jadi ini maksudnya pertama kan IP address-nya ini di kelas B. Dari mana kita tahu? Karena dia 172 ini ada di rentang kelas B. Terus ini slash 24 ini untuk menentukan netmask-nya. Jadi dia ada 24 bit. 24 bit. Jadi misalkan kita hitung ya, misalkan satu-satunya ada 24. Jadi satunya itu ada 24 dari 32 kan kalau IPv4 dia 32 bit ya. Ini 1 2 3 4 5 5 6 7 8. Sini lagi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. 1 agak 4 6 7 8 kan. 8 kali 3 kan 24 kan berarti sisanya 0 sampai 32. 4 5 6 7 8 gitu. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus cara kita hitung netmask-nya. Netmask-nya itu subnet masknya itu yaitu caranya ini kan biner diubah ke desimal. Sini saya menggunakan rumus bin to desimal, bin to desimal, bin to dec, bin to dec yang ini baru ditutup kan 255 ini. Jadi netmask ID-nya dia itu ini. Misalkan kita gabungkan dulu. Ini.
Oh, salah. Cinet com titik. Jadi netmask ID-nya segini gitu. Terus kita pertama menghitung jumlah subnetnya. Jumlah subnet. Jumlah subnet sudah ada rumusnya. Rumusnya yaitu 2 pangkat X. 2 pangkat X. X-nya itu apa? X-nya itu jumlah 1. X itu jumlah 1. Berarti 2 pangkat 8 kan ya? 2 pangkat 8 berapa? Sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? 256. Berarti jumlah subnetnya itu ada 256. Terus selanjutnya lagi kita hitung adalah jumlah hostnya, jumlah host per subnetnya. Jumlah host per subnet. Di setiap subnet itu ada berapa host? Jumlah host per subnet. Subnet. Rumusnya dia 2 pangkat Y minus 2. 2 pangkat Y. Jadi 2 dipangkatin dulu baru dikurang. 2 pangkat Y minus 2. Y-nya berapa? Ini kan dia kelas B. Jadi kelas B itu host ID-nya kan yang 2 ini ya. Network ID-nya 2 oktet depan. Sedangkan host ID-nya dia 2 oktet belakang gitu. Berarti jumlah nolnya, ya kan dia jumlah 0. Kalau X tadi jumlah 0. X-nya 8. Y-nya juga 8 kan sama. Berarti hasilnya sama ya. 2, 2 pangkat 8. Hanya kalau dia ini di minus 2. Minus 2-nya itu apa? Itu untuk nama subnetnya dan nama IP address subnet dan IP address broadcast. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8, oh minus 2 dia. Minus 2. Jadi per subnet itu ada 254 host atau IP address. Terus selanjutnya yaitu blok subnetnya. Jadi blok subnet ini apa? IP address atau kelipatannya untuk subnetnya, untuk subnet IP address dari subnetnya. Dia rumusnya apa? 256 dikurang jumlah subnet. 256. Dikurang ini yang paling akhir. 256 dikurang 0. Jadi hasilnya ada 256 ya. Berarti dia bloknya itu di 0. Aduh, salah. Jadi dia hasilnya di 0 sama 256. 256 kan ini ya, tidak ada ya, kan maksimal IP address-nya itu 255. Berarti dia subnetnya dia kelipatannya di setiap 0 karena 256 ini tidak ada. Coba kita hitung ya. Ini pertama kita hitung dulu nomornya dari jumlahnya kan 1 sampai 256 ya berarti. 256 berarti file series ya, kolom 1 stop filenya 256 ya. Kan dia ada 256 subnet. Itu dia di sini sampai 256 gitu.
Selanjutnya IP address-nya. Terus di sini subnetnya, blok subnetnya. Blok subnet. Sini ada misalkan IP awal, host awal, dan IP ring. Host. Sini host akhir. Akhir terus sini ada broadcast. Broadcast. Berarti kan dia mulai dari ini 172.16.0.0. Kan dia kelipatan 0 kan blok subnetnya. Berarti host awalnya itu 172, dia tambah 1 tambah 1. 172.16.0.1. Terus host akhirnya dia caranya broadcast minus 1. Kita hitung dulu ini subnet keduanya. Subnet keduanya itu karena dia kelipatan 0 berarti dia 0 lagi. Hanya di oktet keduanya dia berubah jadi 1 berarti. 172.16.1.0 gitu. Terus di sini broadcastnya subnet sebelumnya dikurang 1. Berarti 172.16.0 titik kan sebelumnya 1.0 kan 0.255 gitu. Terus selesai akhirnya ini yang broadcast dikurang 1. Broadcast kurang 1 berarti kita V saja. Dia jadi 254 begitu. Sampai bawah deh. Selanjutnya begitu terus. Cara mudahnya di sini misalkan kita pakai rumus itu kan 172-nya tetap ya. 172 ini titik 16 titik. Sini yang berubah ininya. Yang berubah ini. Dia kalau dia di yang kedua dia jadi 1 berarti minus kan. Ini minus 1. Minus 1 terus dia kan tetap 0 ya. Sudah begini jadi tinggal ditarik saya ke bawah sampai terakhir. Terus IPv awalnya dia sama, hanya kan ininya beda awalnya jadi 1 gitu. Bisa kita copy.
copy, bukan ininya kita copy. Gitu kan, sampai ke bawah lagi gitu. Semuanya sama, tinggal ujungnya aja yang diganti menjadi 254. Ini jadi 255. Terus karena sesuai apa topologinya, ya udah tinggal disesuaikan aja.